Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Kita berjumpa di mata kuliah aljabar elementer ya. Kita akan belajar tentang persamaan dan ketidaksamaan linier. Oke. Tadi kita sudah diskusi mengenai berbagai macam himpunan-himpunan bilangan. Kenapa kita diskusikan di awal? Karena nantinya kalian selama kuliah di Prodi Pendidikan Matematika, kalian akan sering menjumpai notasi-notasi himpunan bilangan yang sudah kita diskusikan ya, tadi sudah membuat sebuah kesimpulan. Dan juga tadi kita juga sudah membuat diskusi juga tentang apa itu kesamaan, apa itu persamaan. Kelihatannya sama, tapi ternyata berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu persamaan linier. Ya, sebenarnya ini persamaan dan pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan linier. Nah, persamaan linier itu apa? Ya, persamaan ya. Persamaan sudah dibahas adalah, sudah di grup tadi kita diskusikan. Apa itu persamaan linier? Berarti persamaan linier adalah persamaan yang memuat persamaan yang memuat pangkat variabel tertingginya 1. Ya, dan juga adanya notasi sama dengan. Bedanya apa dengan pertidaksamaan linier? Sama-sama dia kata sama mendapatkan imbuhan per dan an. Nah, kalau pertidaksamaan juga sama, ada kata tidak sama mendapatkan imbuhan per dan an. Ya, berarti sama definisi dengan ini. Pertidaksamaan linier apa? Yaitu pertidaksamaan yang memuat pangkat variabel tertingginya 1 dan notasinya bukan sama dengan tapi notasi-notasi tidak sama. Notasi-notasi tidak sama itu apa? Ada 4 ya. Kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari saja, dan lebih dari saja. Ya, sekarang kita akan bahas yang pertama ya, persamaan linier. Bisa tidak kita memberikan contoh-contoh persamaan linier? Contohnya apa persamaan linier? Ya, yang variabelnya pangkat tertingginya hanya 1. Nah, misalnya X sama dengan 5. Ya. X nih pangkat tertingginya 1. Apa harus X, Bu? Tidak. Misalnya C plus 5 sama dengan 3. Ya, boleh variabel C di sini pangkat tertingginya 1. Kalau saya punya misalnya Y kuadrat plus 5 sama dengan 0, apakah dia termasuk persamaan linier? Tentunya bukan, karena pangkat tertingginya di sini 2 untuk variabel Y. Nah, kalau saya punya begini, apakah dia juga persamaan linier? Iya, persamaan linier. Masing-masing variabel X-nya, masing-masing variabel Y-nya, dan masing-masing variabel Z-nya, pangkat tertingginya adalah 1. Dan notasinya di sini penghubungnya adalah sama dengan. Ya, maka dia termasuk persamaan linier dengan 3 variabel yang berbeda. Nah, di sini kita akan menyelesaikan suatu persamaan linier yang variabelnya hanya 1. Karena ketika kita bicara variabelnya lebih dari 1, maka kita akan bicara itu adalah suatu sistem persamaan linier. Nanti dia akan dibahas di aljabar matrik. Nah, untuk di aljabar elementer, kita membahas tentang persamaan linier dengan variabelnya cukup 1 dan pangkat tertingginya 1. Ya, sekarang kita bicara apa saja bentuk-bentuk persamaan linier. Bentuk-bentuk persamaan linier. Persamaan linier saya singkat dengan PL ya. PL di sini maksudnya adalah persamaan linier. Yang pertama bentuknya adalah
X sama dengan A. Yang ini jelas persamaan linear. Yang kedua, AX sama dengan B. Ini juga persamaan linear ya. Yang ketiga, CX plus D sama dengan A. Boleh seperti ini. Yang keempat, di sini ruas kirinya adalah ada variabelnya ya, dari poin 1 sampai 3. Sebelah kanannya dia hanya berupa konstanta ya. Yang di sini ada variabelnya. Nah, yang keempat, bentuk yang keempat adalah bentuk yang kedua ruasnya memuat variabel. Nah, ya. Yang bentuk yang kelima hampir sama dengan yang keempat, hanya bedanya dia diberi per, jadi suatu pecahan ya. Suatu pecahan. Oke, gitu nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Syaratnya apa? Nah, kenapa tadi kita bicara tentang himpunan bilangan, syaratnya ada di sini ya. A, B, C, D, F, dan G anggota dari bilangan real. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang akan kita pelajari dan kita akan menentukan solusinya. Solusinya bagaimana untuk bentuk yang seperti, kalau seperti ini jelas, sudah jelas ya, solusinya ya X sama dengan berapa, karena A di anggota bilangan real, misalnya A saya ganti 2, saya ganti akar 6 misalnya, boleh, atau saya ganti 0,5 gitu juga tidak apa-apa ya. Jadi solusinya adalah X itu sendiri. Nah, kalau ini kita perlu melakukan sedikit operasi aljabar ya di sini. Poin 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan bahas apakah setiap persamaan linear itu mempunyai solusi. Karena nanti ternyata ada beberapa persamaan linear yang dia tidak punya solusinya. Ya, kita akan bahas. Sekarang yang ini sudah dipahami, kita akan masuk ke membahas solusi atau membahas bagaimana sih menentukan solusi dari bentuk persamaan linear nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, saya clear dulu. Nah, bentuk yang kedua adalah saya punya AX sama dengan B. Ya. Nah, ini saya contohkan misalnya. Mudah saja contohnya. Sama dengan 3. Begitu. Nah, biasanya pertanyaannya di sini, tentukan solusi dari persamaan linear berikut. Ya. Nah, persamaan linearnya seperti ini untuk bentuk yang nomor 2. Oke, berarti ini saya rubah menjadi, ini saya mau mencari X. X jadinya berapa? Solusi dari persamaan linearnya kan? Berarti supaya saya menemukan X ini, berarti 2 ini harus hilang. Bagaimana cara saya menghilangkan 2? Karena di sini notasinya sama dengan dan dia berlaku suatu persamaan ya, maka perlakuan yang diterima oleh ruas kiri akan sama dengan perlakuan yang diterima oleh ruas kanan. Ketika saya mau berniat menghilangkan 2 untuk menentukan X-nya, maka di sini saya kalikan dengan setengah. Ya. Nah, kalau di ruas kiri saya kali setengah, maka di ruas kanan saya juga kali setengah. Oke, jadi dia menjadi ini habis ya. X sama dengan 3/2. Nah, inilah solusinya. Nah, sekarang yang ketiga saya punya tadi boleh ya begini. Tadi kalau nggak salah CX plus apa gitu ya, tapi yang penting notasinya sama seperti ini ya bentuknya. Nah, sama kalau seperti ini misalnya saya punya soal begini, nah seperti ini. Oke, nah saya mau mencari solusi dari persamaan linear ini, berarti saya harus mencari berapakah nilai X-nya. Maka supaya nilai X ini hanya sendirian di ruas kiri, saya perlu menghilangkan angka 6 di sini, bilangan 6 di sini. Ya, nah untuk menghilangkan bilangan 6 ini bagaimana caranya? Ada dari kalian yang mengatakan, Bu, pindah ruas. Tidak ada ya istilah pindah ruas. Kenapa? Karena itu akan mengabulkan definisi dari tanda hubung di sini. Makna di sini adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya kiri ditambah, kanan pun juga ditambah.
dikali kiri, kanan juga dikali. Ya, makanya ketika mau menghilangkan angka 6, bukan angka 6-nya dipindah ke sana, karena nantinya jadi jomplang, ya kan? Jomplang jadi merubah definisi dari sama dengan ini sendiri. Makanya kita akan memperlakukan yang sama untuk ruas kirinya supaya 6-nya hilang, maka saya perlu mengurangkannya dengan 6. Kalau yang kiri dapat dikurangi 6, maka yang kanan juga dapat dikurangi 6. Maka ketemu 5x sama dengan 3 dikurangi 6, negatif 3. Ya. Jangan sekali-kali kalian mengatakan ini min 3. Ya, kalian akan menjadi seorang guru, jangan sampai kalian ketika di depan kelas mengatakan min 3. Ya, asal muasal dari min itu apa tuh? Kalau saya punya ini. Nah, 3 minus 2 equal to 1. Nah, orang Jawa min di sini, minus tadi, itu penae disingkat min. Gampangnya, mudahnya disingkat min. Makanya terkadang ada salah kaprah konsep di sini yang mengatakan bahwa tanda ini di sini nih, yang negatif ini adalah min. Dia bukan min, tapi negatif. Kecuali kamu mengatakan ini, membaca ini. Nah, kalau membaca ini berarti boleh kamu mengatakan 3 min 2 sama dengan 1 bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya 3 minus 2 equal to 1. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia berupa suatu bilangan, ada tanda negatif di depannya, maka kamu baca negatif 3, bukan min 3. Oke, ya. Nah, kita kembali ke sini untuk mencari solusi dari 5x plus 6 sama dengan 3. Kita harus menyisakan x sendiri di sini. Maka, saya harus menghilangkan angka 5-nya. Jadi 1 saya kali dengan 1/5. Di sini juga saya kali dengan 1/5. Maka dia menjadi x sama dengan negatif 3/5. Oke, ya. Sekarang, bentuk yang keempat. Untuk yang keempat, AX plus B sama dengan CX plus D. Ya. Ini saya mau cari bentuk model yang berbeda. Misalnya X min 1. Oke, sama dengan 2, 2X min 5. Nah, untuk seperti ini. Kelihatannya amburadul ya. Terlihat sekali amburadul, tetapi maknanya adalah di masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, terdapat variabel X-nya, ya kan? Nah, makanya di sini kita sederhanakan. Ini kan berantakan seperti ini, maka kita sederhanakan. Ini tetap ya, yang ini X min 1 dikurangi, nah ini kali. Berarti negatifnya ikut, dia 15, 3 kali 15, 3 dikali negatif 2X, negatif ketemu dengan negatif, maka dia menjadi positif 6X. Sama dengan ini dikurung, miliknya ini, 2 kali 2X, 4X, negatif dikali positif di sini, berarti negatif, 2 kali 5, 10. Nah, seperti itu. Ini kita sederhanakan, karena di sini ada X, di sini ada 6X, maka dia menjadi 7X, negatif 1 dikurangi negatif 15, maka dia ketemu negatif 16, yang sebelah sini 4X dikurangi 10. Nah, akhirnya bentuk ini akan kembali kepada bentuk yang nomor 4, ya enggak? Nah, dari sini kita akan menyelesaikan persamaan linear ini. Ya, ini kedua ruasnya, baik kiri maupun kanan ada X-nya. Nah, sekarang kalian tentukan X-nya mau diletakkan di kiri, di ruas sebelah kiri, atau di ruas sebelah kanan. Biasanya kita sudah termindset atau terpola bahwa X-nya itu sebelah kiri ya. Bilangannya atau konstantannya sebelah kanan dari tanda notasi sama dengan. Maka di sini ya nggak apa-apa. Berarti yang ini X-nya tetap ada, sementara di ruas kanannya harus hilang. Nah, supaya 4X hilang ini, maka saya harus mengurangkan kedua ruas dengan 4X. Nah, ini 4X dikurangi 4X 10. Nah, 7 dikurangi 4 berarti ketemu 3X, 16-nya tetap. Ini habis, sisa negatif 10.
Nah, supaya di sebelah ruas kirinya ini hanya tersisa X saja, maka kedua ruas saya tambahkan dengan 16. Nah, sini saya tambahkan dengan 16. Nah, ini habis, berarti sisa 3X. Di sini sama dengan 6. Berarti saya punya di sini, untuk supaya saya bisa menentukan X-nya berapa, saya kali kedua ruas dengan sepertiga. X-nya berarti ketemu berapa? 2. Nah, sampai di sini, tadi saya di awal mengatakan bahwa tidak semua persamaan linier itu mempunyai solusi. Nah, ini ya, dari yang bentuk yang nomor 2 tadi, yang ini, bahwa X-nya itu 3/2. Nah, ini dicek Mbak Mas, dimasukkan ke persamaan linier awal. Apakah dia solusinya? Tadi persamaan linier awalnya kan 2X sama dengan 3 ya. Ketika X saya masukkan 3/2, maka dia menjadi 3. Maka dia benar. Maka X adalah solusi dari persamaan linier 2X sama dengan 3. Nah, sama dengan yang ini, yang bentuk yang ketiga, yang ini. Tadi kita selesaikan X min 3/5, ya. Nah, ini X min, X negatif 3/5 saya masukkan ke persamaan awal. Masuk tidak? 5 dikali negatif 3/5 ketemu negatif 3. Tambahkan 3. Ditambahkan 6. Berarti ketemunya 3. Oke. Berarti dia adalah solusinya. Nah, yang bentuk yang keempat, tadi kita menemukan bahwa solusinya adalah 2 atau X-nya adalah 2. Pertanyaannya apakah 2 itu solusi untuk persamaan linier ini? Apakah itu solusi? Nah, kita cek ini persamaan linier yang atas sendiri ini, itu kan sama dengan yang ini ya. Nah, ini kita masukkan sini. 2 kita masukkan sini. Nah, masukkan sini. 14 dikurangi 16. Berapa? Negatif 2 ya. Ya toh? Negatif 2. 8 dikurangi 10 juga negatif 2. Wah, sama. Negatif 2 sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan 2 adalah solusi untuk SPL ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus mengeceknya lagi, karena nanti ketika kalian sudah proses ya dari awal, dari sini ke bawah sini, sudah kalian proses, sudah bertemu dengan X, ternyata ketika kita substitusikan X tersebut di persamaan linier tersebut, ternyata tidak menjadi solusinya, ya. Jadi tidak setiap persamaan linier itu mempunyai solusi. Saya akan beri contohnya yang nggak punya solusi. Tapi kalian kerjakan ya, kerjakan sendiri. Saya clear dulu. Ya, ini contohnya kalian kerjakan ya. Saya kasih pinggir sini. Nah, nih. Coba kalian tentukan solusi dari persamaan linier di bawah ini, yang ini. Ya, 2X min 10 sama dengan setengah, sama dengan 1/2 dikali 4X ditambahkan dengan 2. Ya, ini coba tentukan solusinya. Apakah ada solusinya? Nah, nanti kita bahas di grup ya. Oke, ini terus yang tadi yang bentuk terakhir ya, bentuk yang kelima. Kita punya contohnya tadi itu apa ya? AX plus B per F sama dengan CX plus D per G. Ya, tentang ini kita ambil contoh 2X dikurangi 4 per 4, 4X plus 3/5. Nah, seperti ini contohnya. Silakan, kita selesaikan persamaan linear ini. Nah, ini kalian boleh ya, apa namanya ya, kok ini 5? Ini 3, salah. Ini bukan 5 tapi 3. Nah, ini 3. Nah, ini
kalian bisa menyelesaikannya dengan banyak jalan ya, tidak harus satu, tidak harus ngikutin saya. Ruas kiri ini kalau saya rubah itu menjadi bentuk yang seperti ini ya. Nah, seperti ini kan? Nah, ya nggak? Nah, ini bisa saya sederhanakan menjadi setengah X dikurangi 1. Ya toh? Nah, sementara yang ruas kanan di sini, yang ini, ya, saya rubah menjadi bentuk seperti ini, plus 3/3. Ya, begitu. Berarti saya punya 4/3X plus 1. Boleh cara seperti ini? Boleh. Boleh nggak saya menghilangkan penyebutnya dulu, masing-masing dari ruas kiri maupun dari ruas kiri dan ruas kanan? Boleh. Jadi supaya 4 ini hilang, saya kalikan di sini 4. Berarti kalau sebelah kiri saya kali 4, berarti di sini juga saya kali 4. Nah, ini juga 3-nya mau saya hilangkan, berarti di sini saya juga kalikan 3. Yang di sini juga saya kalikan 3. Nah, gitu juga boleh. Jadi silahkan prosesnya bagaimana, yang penting nanti prosesnya itu halal secara matematika ya. Nah, ada teorinya. Oke, saya mau pakai yang ini aja. Saya mau pakai yang ini aja supaya agak sedikit lebih greget ya. Kalau yang ini sepertinya sudah biasa. Nah, kalau yang ini agak menarik. Oke, berarti saya punya setengah X dikurangi 1 sama dengan 4/3X ditambahkan dengan 1. Ya. Oke, saya mau menyisakan X di sini. Berarti di sini setengah, berarti 4/3X-nya harus hilang. Berarti saya punya setengah min 4/3. X-nya bisa saya kumpulkan gini ya. Nah, dikurangi 1, 4/3 dikurangi 4/3 X plus 1. Ini berarti saya punya per 6, di sini 6/3, di sini 8, X min 1, yang sini 0, sisa 1. Ya, berarti di sini berapa ini? Negatif 5/6 X kurangi 1 sama dengan 1. Supaya ini hilang, saya tambahkan 1 di sini, ini saya tambahkan 1 juga, berarti ketemu min 5/6 X sama dengan 2. Supaya X tersisa hanya X saja, 1X, maka di sini saya kalikan dengan negatif 6/5. Di sini juga saya kalikan negatif 6/5. Habis sisanya X sama dengan negatif 12/5. Nah, ini X-nya saya temukan. Pertanyaannya, apakah X adalah solusi untuk persamaan linear yang ini? Nah, kalian cek ya, solusinya atau bukan. Apakah nanti ketika X saya masukkan ke X di sini dan X di sini hasilnya kiri dan kanan akan sama. Nah, kalian wajib untuk mengeceknya. Oke, itu ya. Nah, sudah. Semoga kalian bisa paham ya. Nanti kita akan bahas apakah ini ada solusinya yang tadi ya. Kemudian yang ini tadi, apakah negatif 12/5 merupakan solusi dari persamaan linear yang ini. Kemudian saya beri soal satu lagi untuk persamaan linear ya. Saya clear. Satu persamaan lagi kalian kerjakan ya. Nah, ini kok ini sama dengan sih, sorry. X min 1 per 2X min 2 sama dengan setengah. Nah, ini, coba kalian cari solusinya. Ada tidak solusinya dari persamaan linear ini? Nah, itu tentang persamaan linear. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear. Ya, silakan dicatat ya ini ya soalnya.
Ini soalnya silahkan kalian catat, nanti kalian kerjakan, nanti kita diskusikan di grup. Apakah ada solusinya? Gitu. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear. Sama ya dengan persamaan linear, bedanya hanya dia kalau persamaan linear dia notasinya sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti dia notasinya ada 4. Salah satunya, tidak semuanya ya, salah satunya. Jadi saya punya AX bentuknya ya hampir-hampir sama. Misalnya seperti ini, bentuknya mirip dengan persamaan tadi ya, ada 5 bentuk, tapi saya ambil salah satunya misalnya seperti ini. Kalau tadi persamaan itu begini, kalau di sini berarti tinggal merubah tanda ini ya. Boleh lebih dari, bisa kurang dari, yang penting adalah tanda tidak samanya. Oke, saya misalkan, jadi perlakuan yang ada di kiri selalu sama dengan perlakuan yang ada di kanan. Karena ini kan mananya sama terus ke bawah ya kan. Dia akan sebelah kiri itu selalu lebih besar sama dengan dari yang sebelah kanan. Berarti akan berlaku sama terus ke bawah. Saya mau tambahkan, berarti di sini juga harus ditambahkan supaya tetap sama. Karena kalau yang sebelah sini ditambahkan, sebelah sini tidak ditambahkan, maka akan tambah junjing lagi, ya kan? Makanya perlakuan antara ke ruas kiri dan ruas kanannya dia harus sama. Nah, saya misalkan saja, saya beri contoh misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tentukan solusinya dari pertidaksamaan linear berikut. Ya, biasanya pertanyaannya seperti itu. Berarti saya sama prosesnya dengan yang tadi. Saya mau menyisakan X di ruas kirinya dari notasi tidak samanya. Berarti saya harus menghilangkan X yang di sini, maka dia menjadi 2X min X tambah 3 lebih dari X min X dikurangi 3. Oke, berarti dia menjadi X tambah 3 lebih dari negatif 3. Ya. Nah, terus kemudian 3 di sini harus hilang, berarti saya kurangkan di sini dengan 3, maka di sini juga harus saya kurangkan dengan 3, maka menjadi X lebih dari sama dengan negatif 6. Ya. Kalimat ini menandakan bahwa di sini kan sebelumnya pertidaksamaan X adalah anggota bilangan real. Anggota bilangan real yang mana yang masuk dalam persamaan linear yang ini? Oh, ternyata setelah kita proses sampai ke bawah kemari, kita bertemu dengan solusinya, yaitu X lebih dari 6. Berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah X lebih dari sama dengan negatif 6. Dengan kata lain, negatif 6 include sebagai himpunan penyelesaiannya. Syaratnya apa? X-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk pertidaksamaan linear, kita memberikan konklusi. Konklusi itu adalah kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini. Oke? Nah, sekarang saya mau memberi contoh kalau saya kalikan kedua ruasnya dengan negatif. Ya. Kalau dengan positif tetap, kalau dengan negatif apa yang terjadi? Nah, saya clear dulu. Nah, misalnya saya punya negatif 2X plus 5 kurang dari 6. Ya, tentukan solusinya. Begitu. Ini gampang nih ya. 6. Berarti saya punya min 2X plus 5 dikurangi 5 lebih dari 6 dikurangi 5. Maka ketemu min 2X lebih dari sama dengan 6 dikurangi 5, 1. Untuk menghilangkan negatif 2-nya sehingga tersisa X saja, maka saya perlu mengalihkan dengan negatif setengah. Ketika saya kalikan dengan negatif, maka tanda di sini dia menjadi berkebalikan dikit ya, tentang merubah soal cerita ke dalam bentuk persamaan linear dan atau pertidaksamaan linear. Itu saja dulu teman-teman mahasiswa. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini, nanti kita bisa diskusikan kembali di grup. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.